Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliawati, Stambuk 1866021123. Saya akan menjelaskan materi singkat mengenai akuntansi lanjutan keuangan, yaitu yang pertama tentang metode translasi dan metode pengukuran kembali. Kalau metode translasi itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan itu dilakukan dari mata uang fungsionalnya ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Kalau metode pengukuran kembali itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan itu dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Kalau metode translasi diterapkan dalam dua hal. Yang pertama itu entitas tunggalnya itu mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangannya itu dalam mata uang asing. Yang kedua itu entitas anak itu mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induknya itu memiliki mata uang penyajian yang berbeda. Kalau metode pengukuran kembali itu diterapkan dalam dua hal. Yang pertama itu entitas tunggalnya mencatat transaksinya dalam mata uang asing, di mana menyajikannya itu dalam mata uang fungsional. Yang kedua itu metode pengukuran kembali dilakukan ketika entitas anaknya itu mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal, namun mata uang fungsionalnya itu sebenarnya sama dengan entitas induknya. Selanjutnya tentang contoh soal pada kasus tentang materi yang dibagikan, yaitu untuk jurnal yang dibuat oleh PT Induk. Yang pertama itu tanggal 1 Januari itu PT Induk membeli saham Jerman Company 100% sebesar 660 juta. Jurnal untuk mengeliminasi entitas anaknya itu, dimana modal saham yaitu sebesar 408 juta, saldonya 120 juta yang akan dihapuskan di laporan posisi keuangannya. Selanjutnya pada jurnal paten, pada saat selisih perolehan di atas dialokasikan ke paten itu sebesar 60 juta. Terus kalau ayat yang dibuat PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 itu, karena dividen itu diterima dari entitas anak sebesar 6.200 euro dan kursnya itu 13.600, yaitu kurs lotnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 itu mencatat penghasilan atau laba netonya itu dari entitas anak di luar negeri. Selanjutnya mencatat amortisasi paten sebesar 500 euro, terus mengeliminasi laba rugi dari entitas anak, lalu mengeliminasi saldo investasi entitas anak yang mengalokasikan diferensial ke paten, lalu mengamortisasi paten sebesar 500 euro, mengeliminasi laba rugi dari entitas anaknya, dan mengeliminasi saldo investasi entitas anak. Yang terakhir itu mengamortisasi paten. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi singkat akuntansi keuangan lanjutan yang telah dibagikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.